Granit Xhaka sedikit lagi bakal tinggalkan Arsenal. Granit Xhaka dilaporkan akan segera menyudahi perjalanannya bersama Arsenal. Sang gelandang disebut sudah hampir sepakat untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen. Xhaka merupakan salah satu pemain paling senior di skuad Arsenal. Pemain timnas Swiss itu sudah menjadi andalan di lini tengah Arsenal semenjak tahun 2016 silam. Di era Mikel Arteta, Xhaka juga masih jadi andalan. Ia kerap menjadi pembeda bagi tim asal London Utara tersebut di musim ini. Dilansir Evening Standard, Xhaka akan cabut dari Arsenal. Ia dikabarkan akan bergabung dengan Bayer Leverkusen di musim depan. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta awalnya enggan untuk melepaskan Xhaka di musim panas nanti. Namun setelah berbicara empat mata, sang manajer mengizinkan sang gelandang untuk cabut dari London Utara. Kabar baik Manchester United, satu klub sudah antri untuk jasa Harry Maguire. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Harry Maguire dilaporkan sudah memiliki peminat serius di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Maguire dilaporkan akan dijual Manchester United di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag di musim depan. Namun beredar kabar bahwa Manchester United kesulitan mencari pembeli Maguire. Pasalnya performa sang bek kurang oke dan ia memiliki gaji yang besar. Dilansir ESPN, Manchester United kini sudah memiliki satu kandidat pembeli Maguire. Mereka adalah West Ham United yang dilaporkan tertarik merekrut Maguire. Manchester United sendiri dilaporkan sebenarnya menginginkan bayaran yang lebih besar untuk sang bek. Namun mereka siap bernegosiasi dengan West Ham untuk mencapai kata sepakat untuk transfer sang bek. Bukan ke Manchester United, Harry Kane pilih pindah ke Paris Saint-Germain. Rumor baru beredar mengenai masa depan Harry Kane. Sang penyerang dilaporkan akan pindah ke Paris Saint-Germain di musim panas nanti. Kane memang dilaporkan berada di ambang pintu keluar Tottenham. Sang striker dilaporkan ingin cabut dari tim asal London Utara itu akibat performa timnya yang tidak stabil. Sejauh ini, nama Manchester United disebut-sebut jadi destinasi utama karir Kane berikutnya. Setan Merah dilaporkan sangat tertarik untuk menjadikan Kane juru gedor mereka yang baru. Foot Mercato mengklaim bahwa Manchester United bukan klub yang akan disinggahi Kane di musim depan. Sang striker diklaim lebih dekat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Tottenham sendiri dilaporkan bakal membandrol Kane dengan harga yang cukup tinggi. Sang striker dikabarkan bakal dijual di kisaran harga 100 juta pounds di musim panas nanti. Eddie Howe pasang harga mati bagi Newcastle United untuk sapu bersih laga sisa demi hindari kejaran Liverpool. Newcastle telah menghabiskan sebagian besar musim ini di dalam 4 besar Premier League. Namun pelatih Eddie Howe sedikit mulai mengkhawatirkan nasib timnya yang kemungkinan bisa gagal lolos ke zona Liga Champions. The Magpies akan menghadapi Brighton dalam laga tunda pekan ke-25 Premier League 2022-2023. Newcastle ingin mengukuhkan posisi ketiga di liga. Namun The Seagull juga mengincar tempat untuk lolos ke Eropa. Mereka unggul selisih gol atas Manchester United dan 1 poin di atas tim peringkat kelima Liverpool yang sedang berjuang keras mengintai. Howe tahu bahwa Brighton akan memberikan tantangan saat Newcastle berusaha untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak musim 2022-2023. Terkuak, begini alasan Julian Nagelsmann tolak pinangan Chelsea. Baru-baru ini agen Julian Nagelsmann Volker Struijk mengungkapkan sebuah kabar mengejutkan mengenai kliennya. Ia mengatakan bahwa mantan pelatih Bayern Munchen tersebut sudah tepat untuk menolak pekerjaan di Chelsea. Nagelsmann sempat muncul sebagai calon terdepan untuk menggantikan Graham Potter di Chelsea. Namun ia dikabarkan menolak The Blues setelah melakukan sesi wawancara. Pelatih asal Jerman dikatakan telah mengajukan keberatan atas pencarian manajer Chelsea sebelum memilih untuk mundur dari persaingan. Nagelsmann menginginkan sebuah proyek yang memiliki dasar yang kuat untuk pekerjaan berikutnya dan kekacauan Chelsea saat ini telah mengalami musim yang buruk dan membuatnya tidak tertarik untuk mengambil peran tersebut. Akhiri polemik ketertarikan Tottenham. Xabi Alonso tegaskan komitmen bersama Bayer Leverkusen. Pelatih kepala Bayer Leverkusen Xabi Alonso dipastikan akan bertahan di klub tersebut setelah musim ini berakhir.
Keputusannya ini mengakhiri kabar ketertarikan dari Tottenham. Mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid ini telah menstabilkan tim Leverkusen yang sedang goyah sejak menggantikan Gerardo Siwan pada Oktober 2022. Saat ia mengambil alih, mereka berada di urutan ke-15 di papan klasemen Bundesliga. Mereka kini berada di peringkat ke-7. Mereka masih dapat finish di Eropa dengan 2 pertandingan tersisa. Saya tidak khawatir dengan masa depan saya. Saya bahagia di sini bersama tim dan klub Leverkusen, kata Alonso kepada Bill. Tersingkir di semifinal Liga Champions, AC Milan dapat salam dari sang mantan. AC Milan harus tersingkir di semifinal Liga Champions di tangan Inter Milan pada Rabu 17 Mei 2023. Setelah kekalahan tersebut, AC Milan justru mendapatkan salam dari sang mantan pemain mereka, Hakim Calhanoglu. AC Milan kalah dalam 2 leg melawan Inter Milan dalam derby della Madonnina versi Liga Champions. Inter yang tampil lebih solid berhasil mengalahkan AC Milan dengan agregat 3-0. Hakim Calhanoglu yang saat ini menjadi pemain Inter Milan memberikan salam selamat bagi mantan klubnya. Calhanoglu menyampaikan selamat bagi AC Milan yang tampil hingga babak semifinal. Meskipun harus tersingkir oleh Inter Milan, Calhanoglu mengaku bangga dengan pencapaian mantan timnya itu. Calhanoglu menilai performa AC Milan sudah sangat baik di Liga Champions musim ini. Resmi, 4 pemain menanggalkan seragam Liverpool pada musim panas ini. Liverpool telah mengumumkan bahwa mereka berpisah dengan 4 pemainnya. Nama-nama seperti James Milner, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita. Semuanya akan meninggalkan Liverpool ketika kontrak mereka berakhir pada akhir musim ini. Milner dan Firmino bergabung dengan The Reds pada Juni 2015 dan keduanya bermain dalam kemenangan final Liga Champions 2019 atas Tottenham. Oxlade-Chamberlain tiba pada Juni 2017 dan Naby Keita pada musim panas berikutnya. Dengan kuartet ini memainkan peran mereka dalam kemenangan gelar Premier League bersama The Reds pada musim 2019-2020. Kami dapat mengkonfirmasi Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner, dan Alex Oxlade-Chamberlain akan meninggalkan klub pada saat berakhirnya kontrak mereka pada musim panas ini, bunyi pernyataan resmi klub. Arsenal tiba-tiba incar Ilkay Gundogan. Bukan rahasia umum lagi jika Arsenal mengincar gelandang baru di musim panas 2023. Namun yang mengejutkan, Arsenal tiba-tiba menargetkan Ilkay Gundogan. Arsenal sebenarnya sudah punya daftar gelandang yang ingin diboyong. Ada nama Declan Rice, Martin Zubimendi, sampai Moises Caicedo. Kesamaan dari ketiga pemain tersebut adalah pemain muda. Itu jelas cocok dengan karakteristik tim yang sedang dibangun oleh Mikel Arteta dalam beberapa musim terakhir, yaitu mengandalkan tenaga-tenaga muda. Gundogan jelas kebalikan dari pemain-pemain yang diincar. Umur gelandang milik Manchester City tersebut 32 tahun alias sudah tua. Munculnya rumor ketertarikan Arsenal terhadap Gundogan ini berarti membuat Barcelona mendapat saingan. Jauh sebelum Arsenal hendak mengamankan jasa sang pemain, Barcelona lebih dulu tertarik. Bahkan, Barcelona diyakini sudah cukup jauh berkomunikasi dengan pemain asal Jerman tersebut. Ketok palu, bintang Brentford dilarang bermain sepak bola selama 8 bulan akibat praktik perjudian. Striker Brentford, Ivan Toney, dijatuhi hukuman larangan pertandingan selama 8 bulan setelah mengakui adanya pelanggaran terkait peraturan perjudian. Toney didakwa oleh FA PSSI-nya Inggris pada bulan November lalu atas 262 dugaan pelanggaran dalam kurun waktu 4 tahun. Pemain berusia 27 tahun ini yang telah lama ditunggu-tunggu untuk melakukan debut bersama timnas Inggris di bulan Maret mengakui 232 tuduhan tersebut. Dengan 30 tuduhan telah dicabut. Setelah sidang dengar pendapat pribadi, Komisi Regulasi Independen menjatuhkan sanksi kepada Toney, termasuk denda 50.000 pound sterling. Dia tidak akan dapat bermain hingga 17 Januari 2024. Dicap gagal di AC Milan, Maldini bela Charles De Kedelire. Gelandang serang AC Milan, Charles De Kedelire dianggap sebagai rekrutan gagal di musim 2022-2023. Menanggapi asumsi tersebut, Paolo Maldini pasang badan untuk membela De Kedelire.
Decadelir dicap gagal setelah hanya mencetak 1 assist dalam 38 laga bersama Rossoneri musim ini. Decadelir yang menjadi rekrutan termahal AC Milan bahkan tak menjadi pilihan dalam duel melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions pada Rabu, 17 Mei 2023. Decadelir sendiri didatangkan AC Milan pada musim panas 2022 dengan mahar 32 juta euro. Maldini yang menjadi direktur olahraga AC Milan ikut bertanggung jawab dalam perekrutan pemain berusia 22 tahun tersebut. Maldini membela Decadelir dengan pernyataan bahwa sang pemain masih muda dan bisa berkembang lagi. Decadelir adalah contoh pemain yang harus berkembang, ujar Maldini dalam wawancara selesai derby della Madonnina dikutip dari Football Italia. Man of the match Manchester City versus Real Madrid, Bernardo Silva. Bernardo Silva terpilih secara resmi sebagai pemain terbaik pada laga Manchester City versus Real Madrid. Bernardo mencetak 2 gol kala Manchester City membungkam Real Madrid. Manchester City berhak melaju ke partai final Liga Champions 2022-2023 berkat kemenangan besar atas juara bertahan. Leg kedua semifinal yang berlangsung di Etihad Stadium dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 4-0. Bernardo menjadi awal dari kehancuran Madrid di kota Manchester. Ia mencetak 2 gol untuk membawa The Citizen unggul di babak pertama. Jumlah gol yang sama tercipta di babak kedua. Kali ini gol bunuh diri Eder Militao dan gol Julian Alvarez pada menit ke-90 yang bersarang ke gawang Real Madrid. Kemenangan ini mengantarkan skuad besutan Josep Guardiola menapaki partai final Liga Champions. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh Inter Milan.